wabarakatuh. Ketemu saya di channel YouTube Juragan Soal Sulit. Perkenalkan, nama saya Muhammad Andi Baharudin dari jurusan Teknik Mesin Universitas Negeri Malang, Prodi S1 Pendidikan Teknik Otomotif. Ya, kali ini saya akan membahas gambar termodinamika yang ada di buku Yunus Channel Thermodynamics and Engineering of Force. Di sini ada dua gambar. Ya, gambar pertama dari figur 98 dan figur 928. Nah, ya, sekarang penjelasannya. Asumsi udara standar. Dalam siklus tenaga gas, Frida yang bekerja tetap menjadi gas di seluruh siklus. Mesin pengapian percikan, mesin diesel, dan turbin gas konvensional adalah contoh umum dari perangkat yang beroperasi pada siklus gas. Di semua mesin ini, energi disediakan dengan membakar bahan bakar di dalam batas sistem. Artinya, mereka adalah mesin pembakaran dalam. Karena proses pembakaran ini, komposisi Frida yang bekerja berubah dari udara dan bahan bakar menjadi produk pembakaran selama siklus. Namun, mengingat bahwa udara adalah nitrogen yang dominannya yang hampir tidak mengalami reaksi kimia dalam ruang bakar, Frida yang bekerja sangat menyerupai udara setiap saat. Meskipun mesin pembakaran dalam beroperasi pada siklus mekanis, piston kembali ke posisi semula pada setiap akhir putaran. Frida yang bekerja tidak mengalami siklus termodinamika lengkap. Itu dikeluarkan dari mesin pada beberapa titik dalam siklus sebagai gas buang. Alih-alih dikembalikan ke keadaan awal, bekerja pada siklus terbuka adalah karakteristik semua mesin pembakaran dalam. Siklus tenaga gas aktual agak rumit. Untuk mengurangi analisis ke tingkat yang dapat dikelola, kami menggunakan perkiraan berikut, umumnya dikenal sebagai asumsi standar udara. Frida kerja adalah udara yang terus-menerus bersirkulasi dalam fluid tertutup dan selalu berperilaku sebagai gas ideal. Semua proses membentuk siklus dapat dibalik secara internal. Proses pembakaran digantikan oleh proses penambahan panas dari sumber eksternal, yaitu yang ditunjukkan pada gambar 9 yaitu gambar berikut ini. Aktualnya, udara dan bahan bakar masuk ke ruang bakar combustion chamber, keluar sebagai produknya adalah gas buang. Idealnya, udara masuk di sini combustion chamber, menerima panas dari luar, dan kembali yang dihasilkan adalah udara. Next, asumsi lain yang sering digunakan untuk menyederhanakan analisis bahkan lebih adalah bahwa udara memiliki panas spesifik konstan yang nilainya ditentukan pada suhu kamar, yaitu 258 derajat Celcius atau 778 derajat Fahrenheit. Ketika asumsi ini digunakan, asumsi standar udara disebut asumsi standar udara dingin. Siklus yang menerapkan asumsi standar udara sering disebut sebagai siklus standar udara. Asumsi standar udara yang dinyatakan sebelumnya memberikan penyederhanaan yang cukup besar dalam analisis tanpa menyimpang secara signifikan dari siklus yang sebenarnya. Model yang disederhanakan ini memungkinkan kita untuk mempelajari secara kualitatif pengaruh parameter utama pada kinerja mesin yang sebenarnya. Siklus Stirling dan Ericsson. Proses yang dapat dibalik secara internal dan dengan demikian merupakan siklus yang dapat dibalik secara internal. Namun siklus ini tidak sepenuhnya dapat dibalikan karena mereka melibatkan perpindahan panas melalui perbedaan suhu hingga selama proses penambahan panas dan penolakan panas non panas yang tidak dapat dibalikan. Oleh karena itu, efisiensi termal dari mesin Otto atau diesel akan lebih rendah daripada mesin Carnot yang beroperasi di antara batas suhu yang sama. Pertimbangan mesin panas yang beroperasi antara sumber panas di TH dan heatsink di PL. Agar siklus mesin panas benar-benar revisibel, perbedaan suhu antara Frida yang bekerja dan sumber panas atau tenggelam tidak boleh melebihi jumlah diferensial DT
selama proses transfer panas, yaitu proses penambahan panas dan penolakan panas selama siklus harus berlangsung secara isotermal. Satu pada suhu TH dan lainnya pada suhu TL. Inilah yang terjadi dalam siklus Carnot. Ada dua siklus lain yang melibatkan proses penambahan panas isotermal di TH dan proses penolakan panas isotermal di TL. Siklus Stirling dan siklus Erikson mereka berbeda dari siklus Carnot, di mana dua proses isentropik digantikan oleh dua proses regenerasi volume konstan dalam siklus Stirling dan oleh dua proses regenerasi tekanan konstan dalam siklus Erikson. Kedua siklus menggunakan regenerasi suatu proses di mana panas ditransfer ke perangkat penyimpanan dengan energi termal disebut regenerator selama satu bagian dari siklus dan dipindahkan ke beda kerja selama bagian lain dari siklus. Jadi yang ditunjukkan pada gambar 925. Oke, ini gambarnya. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe channel YouTube Juragan Soal Sulit. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kata yang kurang jelas atau penjelasan yang kurang jelas. Mohon dimaafkan. Terima kasih.